Shalom. Shalom. Ya, shalom kurang bersama-sama ya. Oh, kurang Sekali lagi ya, bersama, dihitung ya. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Udah pas ya? Pas. Oke. Ya, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Bisa ikut sekolah minggu tuh berarti baik ya. Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah memberkati kita. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kali ini akan dipandu oleh Bu Yanitra dan Kak Noel. Iya. Kapan ya Bu Yanitra dipanggil Kak Yanitra gitu ya? Ya, baik. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat ya. Pujian pembuka dulu. Selain kita menyapa adik-adik, kita juga akan menyapa Tuhan ya. Menyapa Tuhan, menyapa Roh Kudus, menyapa malaikat-malaikatnya. Mari adik-adik yang di rumah, meskipun di rumah saja, kita bangkit berdiri ya. Kita akan semangat memuji Tuhan, kalau perlu melompat-lompat. Nah, Kak Noah juga gitarnya harus semangat. Bantu. Tak kira suruh melompat-lompat. Oh boleh ya. Gitar sambil melompat-lompat. Wah, hal baru ini ya. Kak Noah nanti suaranya yang kenceng ya. Ya oke, siap. Kita akan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Ayo Kak Noel. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kurang semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Sekali lagi bertambah indahnya. Yeay, luar biasa. Ini dengan iman, Bu Yanitra yakin teman-teman nyanyinya luar biasa. Gitu ya Kak ya? Ya. Luar biasa, lompat-lompat tuh sampai nanti mamanya aduh diberesin gitu ya. Oke, nah sebelum kita memuji lagu yang kedua, kita akan berdoa dulu ini Kak Noel. Nah ini giliran Kak Noel yang doa ya. Oke, siap? Mari kita berdoa. Kalau berdoa dilipat matanya ya? Betul? Enggak. Oh enggak matanya? Oh iya. Ya kita akan lipat tangan. Tunduk kepala, matanya boleh begini-begini. Enggak boleh. Oh enggak boleh ya? Ditutup. Oh ya oke, siap. Yuk Kak Noel silahkan. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus kembali anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mojosongo berkumpul untuk muji muliakan namamu di sekolah minggu pagi hari ini Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anakmu, Kau memberkati setiap mereka Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu ataupun memuji muliakan nama-Mu nanti Yesus. Kiranya Tuhan Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini, puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, Kak Noel sudah bepergian kemana aja seminggu ini? Seminggu ini kemana ya? Ke kampus, masih kuliah? Iya, ke kampus. Kuliah? Masih ke kampus tapi ya? Tapi daftar baru. Oh baru daftar. Baru Kalau daftar. pergi-pergi, ini enggak maskernya dipakai enggak ya? Always. Always itu apa ini always ya? Always. Ini bahasa baru. Kalau yang benar itu apa ya? Always deh. Iya. Bukan iya. always. Always Nggak ya. bisa bahasa Inggris. Tapi enggak apa-apa loh. Itu semangat namanya. Iya. Inggris salah tetap jalan. Yang Tetap penting nanti jalan. ada yang membenarkan ya. Iya. Terus maskernya kan nggak dilepas ya, nggak dilepas-lepas gitu dong, kan? enggak. Kalau minum ya pakai masker. Enggak. Oh enggak ya. Dicopot, Terus minum. rajin bawa itu enggak sih yang spread itu apa sih ya? Parfum. Parfum. Oh, bukan. Oh ya parfum ya penting lah. Kalau ke kampus bau nah ya gimana ya? Nah harus bawa apa itu namanya? Hand sanitizer. Tapi lebih bagus lagi pakai ini loh Kak, sabun. Jadi pakai sabun, airnya mengalir itu lebih bagus. Oh iya. Ya kan? Nah jangan lupa boleh bepergian, tapi jangan gerombol-gerombol loh Kak. Iya. Nanti kalau ngerombol kan kita enggak tahu ya yang bawa virus siapa atau malah ya kita jaga-jaga. Iya. Jadi harus selalu pakai masker ya adik-adik, harus selalu cuci tangan sesering mungkin dan jauhi kerumunan. Kalau nggak penting-penting banget kayak Kak Noel kan harus ke sekolah, harus ke kampus ya, daftar kayak apa kayak, atau kalau kayak Bu Yanitra kan harus kerja.
mending di rumah. Stay at home itu lebih aman ya. Berdoa boleh Tuhan jauhkan dari COVID, tapi tetap pergi kemana-mana masker dilepasin, terus nggak pernah cuci tangan ya sama aja ya. Kita harus kerjasama nih ya, berdoa tapi juga melakukan berapa sih? 1 prokes ya? Berapa sih? 5 ya? 5. Sekarang kayaknya tambah 6 loh. Oh, tambah 6. Tapi lupa saya nggak nama ya. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Yuk kita nyanyi lagi aja ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tahu enggak nanti yang mau cerita siapa? Enggak tahu. Wah, enggak tahu ya. Kita tebak-tebakan aja ya. Pokoknya kita berdoa, menyanyi dulu. Kita menyanyi dulu. Apa ya lagu yang kedua ya? Nah, sama-sama lupa ini apa ya? Baca kitab suci. Ya, kita akan nyanyikan baca kitab suci adik-adik. Sudah tahu gerakannya semua ya? Baca kitab suci, tahu ya? Oke, kita akan nyanyikan dengan penuh semangat ya Kak ya. Tepuk tangan boleh loh ya, di rumah tepuk tangan. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berhenti dulu Kak, biasanya itu kalau dulu di sekolah minggu kalau masih offline, onsite gitu, tumbuhnya begini naik ke atas gitu ya. Coba ya, adik-adik ikutin itu ya sekali ikutin lagi ya, aja. Ya Kak ya, gitarannya lebih jreng gitu. Oh iya. Iya, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya dari bawah ya adik-adik. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau baca kitab suci, doa tiap hari pasti bertumbuh dalam iman, berakar kuat ya. Masalahnya adik-adik mau enggak ya? Harus mau, oke? Nah, kita akan lanjut ke hukum kasih. Kak Noel, tahu enggak hukum kasih itu diambil dari mana? Tahu dong. Dari Alkitab ya? Iya. Dari Alkitab. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Matius 22. Iya, Matius itu perjanjian lama ya? Enggak. Oh enggak toh. Matius 22 ayat berapa Kak? 37 sampai 40. Sampai 40. Perlu dibaca enggak ya Kak? Perlu dong. Iya, yuk kita baca. Kalau Kak Noel udah hafal ya? Udah. Oke. Yuk Bu Yanitra bantu baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Good. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita harus saling mengasihi ya, terutama mengasihi Tuhan. Dan kalau mengasihi Tuhan itu enggak mungkin enggak mengasihi sesama. Pasti mengasihi sesama. Nah, sudah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa konsentrasi, kita minta pertolongan Roh Kudus ya, melalui doa kita. Yuk. Kak Noel dan Bu Yanitra hantarkan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kami. Kiranya firman yang akan disampaikan penuh dengan urapan Roh Kudus sehingga kami paham dan tidak hanya paham
kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Tuhan, supaya kami bisa berfokus kepada firman-Mu, dan firman-Mu itu tumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Ibu siapa? Ibu Ara. Masa tidak tahu? Yuk, yang TK ini mulai menghafal, men-spell ya. Raya, kepada Ibu Ara dipersilahkan. Selamat jumpa kembali adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya? Iya, tadi sudah memuji nama Tuhan dengan begitu semangat meski tetap di rumah. Nah, saat ini tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan buka dari Perjanjian Baru ya, dari Markus. Nah, siapkan dulu Alkitabnya. Yang masih kecil bisa dibantu oleh kakak dan orang tuanya ya. Kita buka dalam Markus pasal 5. Ini bacaannya agak banyak ya adik-adik, dari ayat 21 sampai 43. Nanti dibaca secara mandiri ya, dengan orang tua atau dengan kakaknya. Ya, Markus pasal 5 ayat 21 hingga 43. Di sini menceritakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kita akan belajar firman ini dari video yang akan kita saksikan bersama-sama. Semuanya tenang menyaksikan dengan seksama video yang akan kita akan diputarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, yaitu tentang Yesus menyembuhkan anak Yairus. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu,
Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya, gimana adik-adik? Videonya sudah disimak? Kembali ingat ya yang pernah baca cerita tentang Yairus? Ini akan jadi diingatkan lagi ya. Dari video tadi, ya dari cerita Alkitab tadi, kita bisa melihat bagaimana Yairus, siapa tadi? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Biasanya kan di rumah ibadat dia duduk di tempat yang terhormat, banyak orang yang menghormati dan menghargai gitu ya. Kalau lewat ya, mari Pak Yairus gitu. Tapi saat Pak Yairus mengalami satu permasalahan, yaitu anaknya yang sangat dikasihinya itu mengalami sakit keras, dia tidak ingat lagi siapa dia atau apa, dia langsung merendahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Nubruk Tuhan Yesus di kakinya. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, anakku sakit parah. Iya, karena sebelumnya Yairus sudah sering dengar Yesus itu kemana-mana ya melayani dan menyembuhkan banyak orang sakit. Yang buta bisa disembuhkan, bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Yairus sudah banyak mendengar kisah itu. Dan muncullah dalam hati Yairus, dia pasti anakku bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, kemudian memohon dengan sangat, Tuhan sembuhkan anakku. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar permintaannya itu. Kalau nanti baca dengan orang tuanya, di situ juga ada satu kisah lagi, yaitu perempuan yang mengalami sakit pendarahan bertahun-tahun, juga disembuhkan karena keteguhan hatinya. Nah, sedang Tuhan Yesus dan Yairus dan banyak orang di situ berjalan, tiba-tiba ada salah seorang sanak keluarganya dari Yairus ini datang memberi kabar, sudah Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah. Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah. Anakmu sudah mati. Tidak bisa disembuhkan lagi, wong sudah mati. Kira-kira papahnya siapa, mamahnya siapa, orang tua mana yang tidak sedih kalau anaknya sakit, sedang diusahakan pengobatannya, malah mendapatkan kabar anaknya meninggal. Nah, begitu pula hati Bapak Yairus tadi, anak-anak. Hatinya sangat sedih, hancur. Tapi apakah dia lebih mendengarkan kabar dari familinya tadi yang memberi kabar bahwa anaknya sudah mati? Dia lebih memilih apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, nanti bisa dibaca di dalam ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ya. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus mengatakan itu kepada Bapak Yairus tadi. Kemudian Bapak Yairus antara mendengar kabar duka cita dan kata-kata dari Tuhan Yesus, akhirnya dia memilih mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Oke, akhirnya walaupun menitikkan air mata tetap berjalan pulang ke rumah. Pulang ke rumah kemudian benar, sampai di rumah didapati rumahnya sudah penuh oleh tetangga-tetangganya, kerabatnya yang semuanya menangis. Karena anaknya sudah meninggal, sudah mati. Kemudian di situ dikatakan, "Hei, jangan menangis, ayo pergi." Malah pada nangisnya banter-banter mengganggu. Anak ini tidak mati, anak ini hanya tertidur.
Yang tadinya nangis, sedih, ada yang mengejek Tuhan Yesus. Ih, siapa ini? Wong saya lihat sendiri anaknya mati kok dia bilang tertidur gitu. Jadi ada yang mengejek Tuhan Yesus. Demikian juga mengejek usaha Yairus yang mempercayai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi seperti yang di video tadi adik-adik sudah perhatikan, ternyata keteguhan hati, kepercayaan Bapak Yairus atas usahanya datang kepada Tuhan, walaupun susah payah, kemudian juga ada berita yang menciutkan hatinya, itu tidak menghalanginya untuk tetap memilih, mendengar, dan meyakini apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dengan beberapa muridnya dan orang tuanya masuk ke kamar si anak yang usianya kira-kira 12 tahun gitu ya. Kemudian masuk, kemudian Tuhan Yesus berkata, gimana? Nanti adik-adik bisa baca di ayat 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan yang terjadi apa adik-adik semua? Anak yang sakit parah dan sudah mati tadi, bangun seperti anak yang baru bangun tidur, tidak terjadi apa-apa. Kira-kira ini yang menyebabkan apa? Karena Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Ya, ada kerjasama, ya Tuhan berkuasa dan ada hati yang begitu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa dan pasti akan menolong dan memberikan yang terbaik. Bahkan dalam hal yang rasanya tidak masuk akal sama sekali. Ya, kalau di video tadi hanya tentang Yairus, tetapi di ayat ini juga ada wanita yang mengalami sakit bertahun-tahun. Ya, hal yang mustahil itu sangat bisa terjadi karena Tuhan Yesus berkuasa. Nah, semua adik-adik sekolah minggu GKJ Mojosongo percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa? Iya. Jadi saat nanti adik-adik mungkin sedang sakit atau sedang bersusah hati atau sedang ada masalah, ya, adik-adik tidak boleh atau jangan ragu-ragu bahwa ada Tuhan Yesus yang penuh kuasa, itu dahulu kala membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, menyembuhkan orang yang sakit bertahun-tahun dan bisa sembuh. Adik-adik jangan sedikit pun ragu kepada Tuhan Yesus. Ya, setiap minggu ikut sekolah minggu kan? Ya, setiap minggu ada kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Apa yang disampaikan itu yang adik-adik dengar, yakini, percayai bahwa firman Tuhan sangat berkuasa, sehingga ketika adik-adik rajin sekolah minggu, rajin mendengar firman Tuhan, banyak mendengar apa yang disampaikan Tuhan, apa yang Anda dengar itu diyakini, maka akan terjadi bahkan lebih dari yang dibayangkan oleh adik-adik sekolah minggu. Nanti kalau ada yang sakit, kira-kira yang dilakukan apa? Bisa minta tolong kepada papa mamanya. Pak, aku agak enggak enak badan. Tarik tangannya, doakan aku ya mah, Pak, begitu. Ya. Kalau mengalami satu masalah, aduh ini kok tugasnya sulit ya. Enggak nyontek, tetapi dalam hati Tuhan sudah memberikan kemampuan padaku, ini aku bagian ini lupa. Tak lewati dulu, kerjain yang lain. Ya, tapi tidak curang. Pasti ada pertolongan Tuhan, begitu. Jadi setiap nanti ada masalah atau ada apapun yang membuat adik-adik sekolah minggu sedih, jangan berhenti percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Makanya adik-adik sekolah minggu semuanya harus rajin mengikuti sekolah minggu, juga saat firman disampaikan baik lewat kakak-kakak sekolah minggu atau saat di rumah bercerita dengan orang tuanya, dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan juga melalui orang tua. Itu akan baik untuk kita ingat, kita dengar, dan terus kita teguhkan hati kita untuk lebih mempercayai firman Tuhan daripada mungkin pendapat-pendapat teman atau orang-orang di sekitar kita yang sering menciutkan hati kita. Siap adik-adik sekolah minggu?
terus mempercayai bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa dan penuh kuasa. Tetap semangat dalam setiap keadaan, termasuk saat ini harus banyak sering di rumah, tetap semangat ya, harus taat juga pada orang tua, diminta rajin cuci tangan juga siap. Itu menunjukkan bahwa kita mau menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan kita akan bersama-sama berdoa ya. Yang di rumah boleh dengan adik kakaknya berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih sayang kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengajari kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami, bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kami boleh diajari, kembali mendengar kisah Tuhan yang telah menyembuhkan anak Yairus yang sakit parah bahkan sudah mati. Tetapi karena keyakinan Yairus kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Akhirnya anak Yairus boleh hidup kembali, sehat kembali. Ajari kami ya Bapak, anak-anak sekolah minggu semuanya untuk terus mempercayai Tuhan di dalam setiap keadaan, di dalam segala hal. Kami akan mempercayai Tuhan Yesus. Kami akan lebih condong mendengarkan firman Tuhan dibanding suara-suara dari mungkin teman yang membuat hati kami sedih ataupun berkecil hati. Kami akan memandang Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak kecil-Mu senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan agar kami yang kecil-kecil ini terus taat dan setia kepada Allah. Rajin mendengarkan sabda Tuhan, mengingat-ingat selalu firman Tuhan, dan mentaatinya dalam keseharian kami. Mohon berkat yang terbaik untuk semua anak-anak kami, agar kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki hati dan telinga seorang murid yang sangat baik dan taat di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, doa dan permohonan ini hanya kami pinta dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Wah, firmannya luar biasa loh. Tadi lihat film loh. Iya. Tadi filmnya tentang apa? Upin Ipin kan ya? Oh bukan. Tentang seorang yang sembuh dari, dua orang malahan, ada dua kisah ya. Anak Yairus dan wanita yang pendaharahan 12 tahun. Wah Tuhan Yesus itu luar biasa. Hanya dipegang ini loh. Bajunya, jubahnya ya. Iya, Dulu belum ada baju ya. Jubahnya aja sembuh, luar biasa lah kita ya. Baik, kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Kak melalui persembahan. Persembahan lagu? Ya, boleh ya, tapi ini persembahannya bukan lagu ya. Iya, kita akan persembahan dari berkat yang sudah kita terima. Nah, kita akan diiringi oleh lagu persembahan kami. Ya. Mari Kak Noel. Persembahan kami pada hari ini, pada hari ini kiranya Tuhan terimalah, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi ya Kak Noel. Persembahan kami pada hari ini, pada hari ini kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya. Mari kita berdoa, sekalian berdoa syafaat, kita akan lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Tuhan telah tolong kami meskipun di masa-masa yang sangat tidak mengenakan, tetapi kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan yang terutama kami masih bisa mengucap syukur kepada Allah karena berkat yang Allah berikan kepada kami.
sehingga kami mewujudkannya dalam persembahan kami. Tuhan, kami berdoa supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini mengalami masa yang tidak mudah. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi supaya Allah sendiri memberi hikmat, Allah sendiri yang memberikan kuasa-Mu, Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan-Mu supaya bangsa kami ini pulih dari segala hal yang menimpa, termasuk untuk virus yang sekarang ini sedang kami hadapi dengan tingkat penyakit yang kami dengar beritanya di mana-mana. Kami lebih percaya Allah yang akan memampukan kami, Allah yang akan menguatkan kami, Allah yang akan membantu bangsa Indonesia pulih. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Mojosongo yang baru saja berulang tahun. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, hingga kami tetap masih bisa beribadah meskipun melalui online. Itu semua karya Allah bagi kami. Tuhan, kami akan terus berdoa untuk Bapak Pendeta kami, untuk Mbak Pipit juga Tuhan, supaya Allah kiranya berikan hikmat marifat-Mu, kesehatan, dan apapun Tuhan yang dari Allah Kau sediakan bagi mereka, juga untuk para majelis, juga untuk para guru sekolah minggu kami, juga untuk para jemaat. Tidak ada yang terhilang dari Engkau Tuhan. Kami tetap beriman, kami tetap berpegang kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dengan sekolah minggu online kami. Kiranya Allah tolong mereka. Mari Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka, sertai mereka, tolong mereka. Biarlah kami selalu memandang Engkau dan mengandalkan Engkau. Tuhan, kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, akhirnya selesai, tapi belum selesai. Kita masih mau mendengarkan pengumumannya. Kita bacanya bergantian aja Kak, biar bervariasi. Plus ini mata sudah nggak begitu kelihatan ya. Jadi nanti Kak Noel yang pertama, Bu Yanitra yang kedua, nah yang ketiga Kak Noel lagi. Siap ya Kak? Yuk, ini siap. Pengumumannya, silahkan. Pengumuman pertama buat adik-adik ya. Bagi adik-adik yang belum masuk grup sekolah minggu, bisa menghubungi Kakak Erika. Dan yang belum isi data dan deskripsinya, nanti bisa hubungi Kak Erika ya. Nomornya di bawah sini nanti. Diisi di deskripsi YouTube itu ya? Iya, deskripsi. Oke, YouTube. Yang nggak paham nanti bisa tanya mama papahnya ya? Bisa. Jadi nanti semuanya isi ya, supaya nanti terdata dengan baik. Siapa tahu ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya tuh dari Tuhan ya. Iya. Terus yang kedua, celengan sekolah minggu, kan tadi kita sudah ini ya, memberikan persembahan. Nah, adik-adik persiapkan ya, nanti pada minggu kedua Kak, bulan Juli, guru sekolah minggu akan mengambil ya. Jadi nanti celengannya dipersiapkan dulu ya, diisi yang banyak gitu ya. Amin ya. Oke, yang ketiga Kak. Nah, yang ketiga ini, ini kabar baik. Kabar gembira gitu ya. Oke, apa Kak? Minggu depan kita mau live di YouTube. Asik, terus ini kan juga live ya? Ini enggak ya? Ya, terus gimana Kak? Live streaming ya besok minggu depan jam 10.30. Dan miss it gitu ya? Dan miss it guys gitu ya. Terus sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tapi kita mau pengakuan Imam Rasuli dulu. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita akan ini ya, pengakuan Imam Rasuli. Kak Noel bisa bantu ya nanti ya. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sudah selesai acara sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Let's say bye-bye. God bless you all.